يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan salat sunnah sehari-hari. Bismillah. Salat sunnah sehari-hari. Satu, salat sunnah rawatib. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sintai asyrata rak'atan khatawu'an khairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati au nubiya lahu au buniya lahu baitun fil jannah. Ini Masya Allah, antum pokoknya dalam waktu 2 bulan antum harus sudah benar baca ini. Kalau enggak antum dipecat nanti. Terus tidaklah seorang muslim mengerjakan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat karena Allah, melainkan Allah pasti akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga atau dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Rinciannya yang seperti ini, rincian tepatnya. Terus rinciannya sebagai berikut: 1. 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah sholat maghrib. 3. 2 rakaat setelah sholat isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wahai saudaraku tercinta, tidakkah engkau merasa rindu untuk dibangunkan rumah di surga? Perihalalah nasihat yang datang dari Rasulullah SAW dengan tetap mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat. Oke, jadi itu hitungannya diingat-ingat. Dia subuh 2 rakaat, udah 2, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu sunnahnya 4. Ada juga, boleh juga 2, boleh 4. Dan untuk melaksanakannya boleh langsung 4 rakaat. Atau dipisah-pisah 2-2 boleh. Boleh juga dengan tasyahud awal, boleh. Dengan tanpa tasyahud awal langsung ke rakaat 3 juga boleh. Itu khusus untuk sholat zuhur, rakaat rawatib atau sunnah rawatib sebelum zuhur qobliyah. Dan 2 rakaat setelahnya. Itu udah berapa? 8. Kemudian untuk menggerakkan 10 setelah sholat maghrib, yang diriwayatkan bahwasanya beliau selalu sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumahnya. Kemudian setelah itu 2 rakaat setelah sholat isya, maka lengkaplah 12 rakaat. Berarti kalau misalnya ini yang semua ini adalah sunnah muakkadah. Adapun yang sunnah biasa, yaitu diantaranya sebelum asar, ya, kemudian sebelum maghrib dan sebelum isya. Jadi untuk semua qabliyah itu ada. Semua qabliyah salat waktu itu ada sunnahnya, tetapi yang muakkadah itu cuma subuh dan zuhur. Adapun sunnah yang ghair muakkadah itu asar, maghrib dan isya. Adapun ba'diyah semuanya ada kecuali asar dan subuh. Subuh malah enggak boleh, asar juga enggak boleh, malah enggak boleh salat, malah setelah salat asar enggak boleh. Asar dan subuh dan asar. Adapun zuhur langsung sunnahnya sunnah muakkadah. Maghrib sunnahnya sunnah muakkadah. Isya sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi paham pemetanya, hafal ya? Jadi kalau misalnya qabliyah itu semuanya qabliyah kecuali semua salat 5 waktu semuanya ada qabliyahnya, sunnah. Tetapi ada sunnah muakkadah dan ada ghair muakkadah. Yang muakkadah adalah subuh, qabliyah zuhur. Dah. Adapun yang ghair muakkadah, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Kemudian ba'diyah itu ada 2 yang tidak dibolehkan sholat ba'diyah, asar dan subuh dan asar.
Kemudian ada juga zuhur ba'diyah sunnah muakkadah, maghrib ba'diyah sunnah muakkadah, isya ba'diyah sunnah muakkadah. Ya, jadi qobliyah dan ba'diyah masing-masing terbagi menjadi dua gitu. Ada yang ya begitu, ada yang boleh salat sunnah, ada yang sunnah, ada yang tidak boleh salat. Ya. Kalau untuk sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat setelah zuhur, apa khusus untuk sholat Jumat ya? 4 rakaat setelah sholat Jumat. Zuhur boleh juga 4 rakaat sebenarnya. Cuma yang muakkadahnya 2 rakaat. Baik Jumat atau yang lainnya. Boleh. Wallahu a'lam. Iya, Pak Firman. Sebelum sholat subuh ada sholat sunnah kan? Tapi kalau terlambat itu boleh. Kita qadha setelah subuh. Boleh diqadha baik itu subuh, zuhur, sholat sunnah qobliyah lah pokoknya. Waktunya setelah sholat subuh. Langsung setelah sholat subuh. Selama memang dia sholat jemaah di masjid. Adapun kalau dia sholat sendirian di sini di rumah, ya dia dahulukan qobliyah selama waktunya enggak mepet. Itu. Iya, jadi enggak apa-apa kalau misalnya dengan niatan qadha setelah kita setelah sholat subuh, kita niatkan qadha sholat sunnah. Itu selama dengan syarat dia itu ketinggalan qobliyah bukan karena meremehkan, bukan karena sesuatu meremehkan, tapi karena memang dia nggak sempat karena tidur mungkin atau buang air tadi atau semacamnya. Adapun kalau misalnya ngeremehin udah jam 4 udah bangun tadi, udah azan terus dia masih misal nonton bola, terus dia mengqadhanya setelah jemaah, itu nggak benar, nggak bisa itu. Jadi qadhanya harus ada sebabnya juga yang syar'i, bukan karena peremehan. Juga dilaksanakannya usahakan jangan di mushola atau masjid, apalagi masjid di sini, karena akan menimbulkan fitnah lebih besar. Apalagi kalau imamnya dari kalangan mereka, sehingga nanti kita sholat 2 rakaat lagi dikira kita merasa nggak sah berimam dengan itu. Nah ini bisa fitnah nanti jadinya. Jadi baiknya di rumah aja, gitu ya. Wallahu a'lam. Tadi siapa yang baca? Antum yang baca? Nah, insyaallah. Salat duha. Salat duha. Salat duha ini sebanding dengan 360 sedekah. Yang demikian bisa terwujud karena di dalam tubuh manusia ada 360 sendi atau persendian, dan setiap sendi tersebut membutuhkan sedekah setiap harinya. Sedekah bagi persendian tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Guna mencukupinya, maka 2 rakaat dari salat duha sebagai sarananya. Faedah salat duha. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minat duha. Antum di rumah sering baca latihan ya, terus setiap pagi pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah. Maka yang mencukupi demikian itu adalah salat duha 2 rakaat. Sulama al-mafsil, yaitu ruas persendian atau sendi. Juga berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia menuturkan, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr wa ra'atayi duha
wa ana utira qabla ana arqud. Aku telah diberikan senajat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal, yaitu berpuasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Hijriah, 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum aku tidur. Waktu salat duha adalah mulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari sampai kurang dari 1/4 jam sebelum salat zuhur. Oke, ya ini salat duha berarti insyaallah membuat rezeki kita lebih lancar. Kalau misalnya kita dirasa rezeki kita seret atau kayak ngadat-ngadat atau kayak ngeden gitu, susah dapatnya, nah mungkin bisa ditolong dengan mengamalkan salat duha ini, karena salat duha ini sebanding dengan 360 sedekah, dan yang namanya sedekah itu insyaallah memperlancar rezeki. Ya, pemahamannya seperti itu. Kemudian waktunya salat duha mulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari, yaitu ya syuruk itu. Dimulai dari itu salat syuruk sampai durasinya sampai 1/4 jam sebelum salat zuhur. 15 menit sebelum salat zuhur itu malah dilarang salat saat itu. Ya, jadi salat jam 11 boleh enggak? Jam 11 boleh. Yang penting 1/4 jam sebelum dikumandangkannya azan zuhur. Itu semua waktu salat duha. Ya, semua waktu salat duha. Oke, kemudian waktu paling utama. Waktu yang paling utama untuk menunaikan salat duha adalah ketika terik matahari mulai menyengat atau ketika panasnya mulai terasa mengena kulit. Apabila diperkirakan dengan jam, kira-kira dimulai pukul 7 sampai dengan 11. Jumlah rakaat salat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Jumlah maksimal ataupun yang paling banyak adalah salat duha adalah 8 rakaat. Gimana bahasanya? Jumlah maksimal ataupun yang paling banyak salat duha adalah 8 rakaat. Ini adalah kayaknya salah, ya, salah. Dalam salat duha atau apa? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya jumlah maksimal rakaat salat sunnah ini tidak ada batasannya. Ya, insyaallah ini yang pendapat kedua ini yang insyaallah mudah-mudahan lebih tepat. Yang namanya salat sunnah seperti ini sebagaimana salat lail. Ya, jadi ini salat duha, ada salat malam. Itu mudah-mudahan silakan, batasannya terserah. Ya, tidak ada maksimal, cuman memang kalau mau mengikuti sunnah imma 2 atau maksimal 8. Cuma mau lebih karena memang lagi libur kayak hari Minggu silakan. Itu mau 10 enggak apa-apa, 12 enggak apa-apa, asal genap, jangan witir. Jadi bid'ah nanti kalau witir ya. Malamnya enggak witiran, malah duhanya witiran. Ini aneh. Menyelisihi banget. Ya. 3 salat sunnah sebelum salat asar. 3 salat sunnah sebelum salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mar'an shalla qabla al-'ashri arba'a." Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Di sini berarti sebelum asar sunnah tapi ghairu muakkadah. Iya, enggak muakkad. Dia bisa sampai 2 atau 4, silahkan. Sebagaimana zuhur, qobliyahnya bisa 2, bisa 4, silahkan. Mau dia langsung 4 dengan adanya tahiyat awal atau tanpa duduk tahiyat awal, enggak masalah juga insyaallah. Ya, itu tapi bedanya kalau qobliyah zuhur 4 rakaat itu sunnah muakkadah. Kalau yang ini sebelum asar sunnah tapi ghairu muakkadah. Ya, gitu ya. Baik, keempat, salat sunnah sebelum salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla salatil maghrib." Qala fi salisah liman sya. Salatlah sebelum salat maghrib. Pada ucapan yang ketiga beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan, bagi siapa yang mau. Oke, ini penting ini. Salat sebelum salat maghrib 2 rakaat qobliyah sebelum maghrib, yaitu antara azan dan iqamah. Yang dimaksud qabla salatil maghrib di sini yaitu tadi sebelum qomatnya. Adapun kalau sebelum azan maka tidak boleh salat. Walaupun tahiyatul masjid maka dia tetap berdiri aja di masjid kalau memang dia mau menunggu azan. Gitu. Jadi dia setelah kita salat asar sampai azan maghrib itu kita tidak salat apa-apa.
yang nggak ada sholat apa-apa, kecuali kalau qadha misalnya, sholat qadha wajib, nah itu baru nggak apa-apa, malah bahkan harus. Tapi kalau sholat sunnah dari sholat wudu atau sholat tahiyatul masjid tidak. Ya, terus gimana kalau misalnya kita pulang kerja, kita dapetin masjid baru 15 menit sebelum azan maghrib, ya kita jangan sholat tahiyatul masjid, melainkan mau berdiri terus silahkan sampai nunggu azan, atau dia mau langsung duduk baca Quran silahkan, atau mau nunggu di luar juga nggak apa-apa. Ya terserah dia, yang penting itu waktu dilarangnya sholat. Walaupun Imam Syafi'i punya pandangan tidak seperti itu. Di sini bukan pelajaran yang kemarin. Iya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kemudian kelima, sholat sunnah sebelum sholat isya. Rasulullah SAW bersabda, Baina kulli adzanaini sholah, summa qala fis salisah, liman syaa. Di antara dua azan terdapat sholat. Pada ucapan ketiga beliau bersabda, bagi siapa yang mau. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud dengan dua azan adalah azan dan iqamat. Baik, jadi azanain, jadi iqamah juga disebut azan. Oleh karena itu tadi pas kita belajar tentang sunnah dalam iqamah, itu sama seperti sunnah dalam azan juga, dijawab juga, dan kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya. Cuma ketika misalnya udah selesai qomat, kita masih membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kemudian imam langsung Allahu akbar, maka kita harus meninggalkan wirid-wirid itu langsung ke mengikuti imam. Oke, jadi itu setiap antara azan dan qomat itu ada sunnah salat. Cuma tidak semuanya sunnah muakkadah, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah di sana. Wallahu a'lam.